Ya, tentu orang-orang yang punya dosa ini akan dilaporkan ke polisi, dan polisi harus mau melaksanakan laporan ini sampai ke meja hijau. Dan ujungnya membahayakan oligarki. Makanya di buku di sini ditulis Anies pemimpin rakyat yang ditakuti oligarki. Iya, ya. Kemudian kalau Ganjar yang menang, itu juga sama. Sekarang bagaimana kalau Prabowo sama juga? Oh, sama juga. Sama juga. Sekarang kan ada Gibran. Ya Gibran itu kan wakil presiden. Emang kekuasaan wakil presiden apa sih? Kan itu terserah presiden. Mau dikasih kerjaan boleh, nggak dikasih kerjaan. Tapi katanya mau dikasih ini apa di DKJ ini. Ya katakanlah itu dikasih mainan di DKI katakanlah ya. Misal ini. Yang lainnya kan. Dan Prabowo ingat saya, ya, makanya saya dan teman-teman dukung dulu. Itu orangnya apa namanya? Ikhlas. Bukan ikhlas. Sayang sama negeri ini. Oh, sebetulnya Prabowo itu sayang. Ya, sayang sama rakyat ini. Cuman kondisi politik tidak memungkinkan dia untuk memperlihatkan itu. Sekarang dia habis-habisan sampai menjilat, sampai menyamar, ya. Itu supaya Jokowi percaya. Tapi kalau sudah menang, belum apa begitu? Belum tentu. Jadi wapresnya tetap ban serep ya? Ya ban serep, di mana-mana itu. Dan siapapun presidennya seperti itu. Ya. Dan apakah Prabowo akan aman? Nggak tahu juga ya. Kan Bu Koni Bakri itu pernah ngomong juga, belum tentu Prabowo panjang umurnya. Kan itu dugaan ya. Tapi ya mungkin. Tapi begitu juga Jokowi belum tentu juga aman gitu ya. Jadi ini menarik nih kalau kita simak, yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah rakyat perang lawan Jokowi. Jokowi disuruh sama oligarki sipit. Ya, jadi musuh kita sebenarnya oligarki sipit ini, tapi melalui tangan dia. Nah, siapa yang ininya? RRC yang ingin menguasai Indonesia. Ya. Itu analisis kita yang mudah sekali dicerna di ini. Nah, akhirnya ke mikro. Nah, mikronya gimana? Ya seperti sekarang inilah. Oke, ini tambahin sama Kang Hendra. Bentar, sebelum ditambahin sama Kang Hendra, saya pengen ini juga, karena kan kita tahu nih kalau Kang Hendra ini suka dapat bocoran-bocoran. Oh iya. Tahu duluan gitu biasanya. Kupingnya banyak. Ini kita pertarungannya hari ini sedang di MK, Kang ya. Dan beberapa pihak termasuk kita yang ada di sini meyakini bahwa gugatannya akan dikabulkan di 01 nih. Apalagi ada opsi kalau dari 01 kalau tidak Prabowo Gibran, yang didiskualifikasinya Gibrannya saja. Nah, ini kan menarik ya, apalagi ketika ada yang beberapa yang apa ya, seperti yang kecele gitu kan banyak orang menganggap yang akan digugat ini kecurangan yang TSM, ternyata bukan. Nah, gimana Kang Hendra melihat situasi terkini? Ya, jadi di pengantar Pak Anies itu jelas kan. Jadi bagaimana itu di kronologiskan dari awal sampai ke MK itu. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti ada diskualifikasi, itu menarik. Sebenarnya kalau dilihat situasi besarnya dari aturan MK yang disampaikan ke KPU, itu dua-duanya melanggar. Dua-duanya itu siapa dan siapa? Calon 02. Pertama, usianya yang diloloskan oleh MK. Itu belum memenuhi syarat. Lalu yang wapresnya itu ya, belum usia 40. Nah, yang presidennya itu sudah lewat dari 70. 70 berapa itu? Coba. 73. Kan harusnya 70 kan. Nah, itu belum dirubah ketika didaftarkan ke KPU. Bahkan pendaftarannya pun aneh. Di jam yang sudah tidak tepat pada jam pendaftaran KPU. Sudah lewat. Sudah lewat. Jadi 25, dia 27 masih daftar gitu loh. Nah, itu yang membuat sebenarnya awalnya cikal bakal dari persoalan masalah ini. Ditambah cawe-cawe, ditambah ada paman yang ada di sana. Dan kebetulan atau memang kenyataan sekarang ini bahwa paman tidak ikut dalam sidang ini.
Nah, kan besarnya di sana. Memungkinkankah tanda besar? Apakah yang digugat oleh 01 atau 03 dikabulkan? Ya, kita tunggu keajaiban. Atau kita tunggu hasilnya. Tapi yang jelas 19 sampai 22 ya, kalau nggak salah April, hasilnya kita akan tahu apa yang dibunyikan. Kalau misalnya tiba-tiba menang atau dikabulkan harus pemilu ulang dan tanpa 02, ya kita bahagia. Nah, tapi kalau kalkulasi itu disampaikan 02 didiskualifikasi, artinya yang menang itu yang jumlahnya terbanyak dari yang didiskualifikasi. Artinya 01 menjadi menang karena jumlah terbanyak. Kalau pakai angka yang diputuskan KPU. Sementara angka yang diputuskan KPU tadi bilang Pak Mehmet jelas bahwa itu sirekap yang direka-reka atau hasil rekayasa atau yang melibatkan ITB, bahkan di sidang di Bandung pun udah diserahkan ke Jakarta ya. Itu yang menarik. Tapi saya berharap untuk membangun marwah demokrasi besar atau nilai tertinggi dari KPU, dari MK maafnya, KPU udah tercoreng nih, keyakinan bahwa KPU Bawaslu udah tercoreng. Untuk membangun marwah besarnya konstitusi kita, MK harus kembali pada hitohnya, yaitu membangun wacana besar bahwa nilai tertinggi demokrasi, MK menentukan keputusan nanti. Gitu kira-kira. Nah, calon yang nanti akan digantikan, misalnya hasilnya ada diskualifikasi atau tidak, saya belum berani komentar saat ini. Tapi nampaknya semua yang sedang bertarung ini, baik itu yang digugat maupun yang sedang menjabat, itu sedang gelisah. Itu bisa disimpulkan. Apa itu? Kita bukan nanti. Oke, baik. Berarti ada sesuatu yang belum saatnya disampaikan saat ini. Nah, tapi kalau bicara tentang indikator-indikator yang tadi kan, misalkan sudah tidak ada Komar Usman, kemudian Soehartoyo yang menjadi hakim MK sekarang adalah bagian dari yang tempo hari dissenting opinion, artinya yang menolak lah ya. Dia menolak satu-satunya tuh. Saldi Isra juga kalau tidak salah juga menolak ya. Nah, apakah itu cukup menjadi sebuah keyakinan kita selain tadi berharap tentu ada kekuasaan besar yang mengembalikan Taufik Hidayat ke mereka gitu. Bisa ya. Kembali, makanya saya bilang tadi MK harus membalikan posisi yang sekarang terganggu atau tercoreng kembali ke marwahnya. Tapi apakah itu mungkin jika misalkan Pak Mehmet, anggaplah kemarin aja kan kita dengar tuh isu-isunya per kepala di Dewan itu biar nggak ngajuin hak angket mau ditutup dengan 10 miliar. Ini aneh-aneh saja Pak Mehmet. Ini hakim MK ini dapat 50 miliar per hakim gitu. Ini kan bisa jadi selesai juga itu barang gitu. Gimana Pak Mehmet? Ini sebentar ya, sebelum ke situ. Ya, ini sebenarnya pertarungan yang menarik banget ini. Mungkin di Indonesia baru sekarang terjadi ada pengaduan atau gugatan ini dari 01 dan 03 nih, artinya dua pihak nih. Dan lucunya sebenarnya kalau menurut ini gugatannya kan ke 02. Sebenarnya bukan. Yang diuraikan semua itu kerjaannya Jokowi. Coba lihat. Semuanya kecurangan itu, semuanya tidak ada yang nuduh Prabowo curang, itu nggak ada. Jokowi. Semuanya Jokowi. Coba lihat, silakan di ini. Atau KPU, ya KPU kan dari Jokowi juga. Bawaslu juga gitu. Jadi ini sangat menarik. Perangkat desa gitu. Oh iya, semua lah, termasuk polisi juga ada di situ. Jadi ini menariknya di situ. Kenapa? Kalau kalah dari Prabowo, yang digugat itu atau ini bukannya Prabowo, tapi malah Jokowi. Nah, itulah tadi saya bilang ini sebenarnya ada 4 calon, tapi yang satu calon ini Jokowi gabung di 02 ya.
Nah, kembali ke kemungkinan itu, ya buat beberapa orang mungkin harta itu adalah ukuran. Ya. Tapi buat beberapa orang yang lainnya, harta itu hanya penyerta aja, tidak jadi ukuran. Apakah dia puas dengan 10 miliar? Kalau saya mungkin 1 triliun juga nggak tertarik untuk berkhianat. Tapi ada orang yang dengan 1 miliar dia mau berkhianat gitu ya. Itu tergantung dari kekuatan iman seseorang ya. Dan saya percaya kalau 4 hakim yang disebutkan dulu dissenting opinion itu dikasih berapa pun nggak ini, karena mereka mungkin agamanya kuat ya, kalau kelihatan dari ini. Dan setelah mendengar dari dua pihak semuanya menyerang penyelenggara pemilu, ya tentu akan berubah lah. Indonesia ini sebenarnya tergantung oleh 5 orang hakim aja loh. Betul. Kalau 5 orang hakim di situ menyatakan gugatan dikabulkan, Indonesia selamat. Jadi bukan oleh tentara yang ada berapa? Hampir 1 juta orang ya, semuanya, atau polisi yang begitu banyak orangnya, enggak. Cukup 5 orang hakim itu aja. Indonesia bisa selamat atau tidak?